Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Insan BSI yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan atau belajar tentang amanah dalam bekerja, merupakan jalan untuk memperoleh keberuntungan dan kemuliaan. Jadi pertama, kerja amanah itu adalah kerja yang didukung oleh 3 hal. Yang pertama adalah bekerja atas dasar ilmu, karena bekerja tanpa ilmu itu adalah membahayakan. Yang kedua, bekerja atas dasar komitmen ketuhanan, di mana kita bekerja merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus memiliki integritas dalam bekerja. Yang ketiga, kita bersifat itkon, di mana dalam bekerja itu kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, bahkan bukan sekedar hasil dalam artian output, tapi hasil dalam artian outcome, di mana hasilnya itu bermanfaat bukan hanya bagi pekerjanya, tapi bagi masyarakat halayak ramai atau masyarakat pada umumnya. Keuntungan yang pertama adalah karena bekerja amanah itu merupakan perintah Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis, maka pasti orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Karena memang hakikatnya manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Laqad karomna bani Adam. Dan yang kedua, karena bekerja itu sifatnya wajib, dan wajib itu adalah bagian dari ibadah, maka dampak dari bekerja secara benar dan baik itu adalah bermanfaat di dunia dan pasti juga bermanfaat di akhirat. Karena perbuatan baik itu di dunia, perbuatan salah juga di dunia. Di akhirat itu adalah dampak dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, dalam diri manusia itu kan ada pikiran, ada hati ya. Hati itu nama bahasa Arabnya adalah al-qalbu, tempat mempertimbangkan untuk berpikir dan bertindak baik dan buruk. Yang paling ideal dari seorang pekerja itu adalah sebetulnya kita bisa menggunakan paradigma yang digunakan oleh Al-Farabi tentang masyarakat fadilah ya. Jadi masyarakat fadilah adalah orang yang tahu hukum, tahu aturan, dia taat hukum dan taat aturan. Tapi kalau orang yang fasik adalah orang yang tahu hukum tapi pekerjaannya adalah melanggar hukum. Tapi kalau orang bodoh atau jahilah adalah orang yang tidak tahu hukum dalam bekerja, kalau toh benar apa yang dia lakukan, itu adalah kebetulan gitu. Jadi yang ideal itu sebetulnya bagaimana orang bisa bekerja secara amanah. Dia adalah menjadi masyarakat atau orang yang fadilah, orang yang punya pengetahuan dan berkomitmen menjalankan pengetahuan, orang yang punya ilmu dan berkomitmen menjalankan ilmunya. Itu yang idealnya seperti itu. Tetapi dalam hidup itu kan orang tidak selalu lurus ya. Ada godaan-godaannya, ada lingkungannya. Mungkin kita menggunakan paradigma yang terdapat dalam salah satu hadis yang mengatakan al-iman yazid wa yankus ya. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Jadi bisa jadi yang menjadi sebab orang tidak bekerja secara maksimal atau menjadi tidak amanah itu gara-gara imannya sedang berkurang gitu ya. Jadi itu seperti itu. Tetapi tentu sebagai muslim kita wajib berikhtiar agar iman kita tidak berkurang gitu ya. Di antaranya adalah dengan cara banyak membaca Al-Quran, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, dengan banyak mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah dan seterusnya. Jadi dengan begitu dia insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah untuk terhindar dari bekerja yang tidak amanah. Ya,
bekerja secara tim itu adalah membuat tujuan, membuat standar, bagaimana tujuan itu tercapai, dengan standar apa dia tercapai gitu. Nah, maka untuk memastikan amanah itu terlaksanakan atau tidak, itu bisa dilihat dari segi tujuannya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi yang memberikan amanah bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban kepada yang diberikan amanah. Gitu. Agama kita itu di antara cara memperbaiki suatu kondisi yang kita tidak harapkan. Di antaranya adalah kawan kita yang bekerja tidak amanah, itu memberikan petunjuk berdasarkan hadis dengan salah satu dari 3 cara. Dan cara ini tidak menunjukkan pilihan, tapi tergantung kondisi dan posisi. Jadi apabila kalian melihat kemungkaran dan mampu mengubahnya dengan kekuasaan, maka ubahlah dengan kekuasaan itu. Fal yugoyir biyadi gitu. Tapi apabila kita tidak mampu mengubahnya dengan kekuasaan kita, maka fal yugoyir bilisani. Maka kita harus mengubahnya dengan lisan kita, dengan menasehati dan seterusnya. Tapi kalau kita juga tidak mampu mengubahnya dengan lisan kita, pabikolbi, maka ubahlah dengan hati kita. Minimal kita tanamkan dalam diri kita sikap tidak amanah itu kita benci, kita tidak suka dengan sikap amanah gitu. Meskipun dalam hadis dikatakan mengubah dengan hati itu adalah adaful iman, iman yang paling rendah gitu ya, iman yang paling lemah. Tetapi ya itu tetap harus kita lakukan dalam hal kita tidak bisa mengubahnya secara lisan dan tidak mengubahnya secara perbuatan. Kalau kita bersandar kepada hadis itu, kira-kira cara memperbaiki atau mengingatkan teman kita yang bekerja secara tidak amanah tadi ya, dengan diubah dengan kekuasaan, diubah dengan lisan, atau minimal kita membenci perbuatan yang tidak amanah itu. Kondisi saat ini kan memang kompleks ya. Artinya bisa jadi multi sebab. Oleh karena itu dia harus kita urut sebabnya apa, akibatnya apa. Ketika sebabnya ketahuan baru kita tahu cara memperbaikinya. Tetapi secara umum adalah apabila ada kawan kita yang bekerja tidak amanah, terlibat judi, terlibat pinjaman yang tidak legal dan seterusnya, itu pasti dia imannya lemah gitu ya. Dan yang kedua pasti ada kondisi-kondisi yang membuat atau yang menyebabkan imannya menjadi lemah. Oleh karena itu maka menurut saya apabila kita ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, termasuk yang bekerja tidak amanah, maka yang pertama kita harus meningkatkan keimanan kita dengan berbagai cara, termasuk dengan ibadah yang benar dan seterusnya. Yang kedua, tumbuhkan rasa bersyukur ya kepada Allah, di mana kita bisa bekerja karena belum tentu orang lain bisa dapat bekerja seperti kita di lembaga yang kita banggakan ini. Yang ketiga, tumbuhkan rasa sabar, di mana ketika kita melihat kawan kita mendapatkan posisi yang bagus dengan salary yang bagus karena prestasi yang bagus, itu harus jadi contoh baik, kemudian kita ikut bersyukur, bukan ikut hasad gitu ya. Karena di antara sebab orang rusak itu, hatinya rusak itu adalah sifat hasad, sifat tidak sabar, sifat tidak qanaah, sifat tidak juhud. Karena dalam pandangan Ali Fikri, dalam kitab Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah, yang namanya ekonomi atau muamalat maliyah itu ada 2. Ada muamalat maliyah yang bersifat madiyah, bersifat kebendaan, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi memang terkait dengan harta, dengan kepemilikan.
tapi juga ada sifat adabiyah, yaitu sifat bersyukur, sikap ridho, sikap tawakal, sikap juhud, sikap qanaah, dan seterusnya. Sebab kalau dua ini tidak ketemu, orang bisa jadi kaya secara materi tapi tidak pernah bahagia. Tapi kalau dua sikap madiyah dan adabiyah ini ketemu, maka insya Allah orang akan mencapai tujuan ekonomi, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira seperti itu. Judi itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Quran. Ya. Jadi pelakunya itu ya termasuk yang pasti dilaknat oleh Allah gitu. Kecuali dia bertobat ya, karena ada pintu bertobat gitu. Tapi bagaimanapun judi itu adalah pintu masuk rusaknya keluarga, rusaknya persaudaraan, rusaknya suatu negara gitu ya, bahkan bisa jadi rusak karena judi. Oleh karena itu maka karena judi itu dilarang, ya sebaiknya kita tidak menyediakan atau menghindarkan dari media-media yang berbau judi atau dekat-dekat dengan judi gitu. Jadi jangan mendekati judi lah, kira-kira seperti itu. Yang pertama, kita wajib bersyukur atas amanah yang kita terima untuk bekerja di lembaga ini, untuk bekerja secara profesional, untuk bekerja secara baik dan benar, untuk bekerja dalam rangka mendapatkan rahmat, ridho, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tumbuhkan untuk rasa saling membantu, saling menolong sesama kita, sesama manusia, karena dengan menolong orang lain, pasti Allah akan menolong dan membantu kita. Baik, terima kasih kepada semua insan BSI yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.